Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Hello P-Viewers, welcome to P-View by Paramavida Cardania Group. Halo rekan-rekan semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga rekan-rekan semua selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat. Nah, balik lagi nih di video P-View bersama saya Adam Syah yang akan menjadi host pada episode kali ini. Dan pada episode kali ini kita akan membahas topik seputar adaptasi dengan perubahan AI teman atau lawan. Dan untuk membahas topik tersebut, hari ini saya sudah bersama Bapak Herdianto Purba. Halo Pak Purba. Halo Adam. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Oke nih Pak, sebelum kita mulai nih ya Pak, mungkin banyak viewer yang baru bergabung nih Pak dan nonton YouTube kita Pak. Nah, jadi mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menceritakan secara singkat background dan Bapak itu berkecimpung di bidang apa Pak? Baik, terima kasih Mas Adam ya. Jadi perkenalkan, nama saya Herdianto Purba, biasa saya dipanggil Purba. Oke. Aktivitas pekerjaan saya sehari-hari adalah trainer profesional dan kemudian saya juga banyak mengajar di berbagai perusahaan dan kemudian saya juga penulis buku dan banyak membaca. Itulah kegiatan dan aktivitas sehari-hari saya. Oke, baik Pak. Jadi gitu ya P-Viewer, sudah didengar tadi bahwa Purba pengalamannya cukup banyak gitu. Oke Pak, hari ini kita akan membahas topik terkait adaptasi dengan perubahan AI teman atau lawan. Ya. Nah, kita langsung mulai aja sharingnya. Baik. Kita mengerti bahwa AI makin berkembang pesat. Ya. Saat ini mungkin masih dalam tahap awal ya Pak. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa AI akan berkembang pesat di waktu yang dekat ini. Betul. Nah, bisakah Pak Purba menjelaskan bagaimana sih Pak profesionalisme dapat dipertahankan sambil beradaptasi dengan transformasi teknologi yang pesat, khususnya dengan makin berkembangnya AI atau Artificial Intelligence? Ya, sangat menarik sekarang ya. Topik-topik tentang AI atau Artificial Intelligence ya. Sejak pertama kali dikembangkan oleh John McCarthy tahun 95-an gitu ya. Sekarang trennya semakin terus berkembang ya. Jadi sebenarnya awalnya itu idenya AI itu dibuat adalah untuk membantu tugas-tugas kita sebagai manusia supaya bisa lebih cepat, lebih praktis, lebih efisien dan sebagainya ya. Banyak contoh-contoh aplikasi AI yang sekarang sudah banyak digunakan oleh berbagai perusahaan, misalnya di perusahaan manufaktur, kedokteran, retail, perdagangan, keuangan dan sebagainya ya. Jadi banyak tugas-tugas manusia, karyawan di tempat kerja itu juga terbantu ya. Nah, kuncinya di dalam AI ini kita harus ingat bahwa pada dasarnya AI itu hanyalah alat bantu kita ya. Jadi bukan sebagai pengganti utama pekerjaan utama sebagai seorang manusia gitu ya. Sifatnya hanya membantu. Jadi untuk kita sebagai profesional muda di dalam situasi perkembangan teknologi AI ini, yang paling penting untuk bisa survive ya di dunia zaman teknologi ini, yang pertama profesional muda itu harus mau terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang ada ya, supaya tidak gaptek, ketinggalan zaman, jadul gitulah ya. Dan yang kedua yang paling penting juga adalah kita juga harus mau belajar mengikuti perkembangan tren teknologi yang ada gitu, karena memang zamannya sudah jauh berkembang. Bahkan trennya ke depan itu akan semakin lebih banyak lagi variasi-variasi AI yang terus menjamur gitu ya. Yang ketiga ini yang adalah yang paling penting juga, bagaimana kita memanfaatkan teknologi AI ini supaya benar-benar bisa kita gunakan dalam rangka untuk membantu kita di dalam memudahkan kita mencapai pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi
selain kita mampu harus beradaptasi, mau lebih membuka diri, mau belajar, dan kemudian harus bisa memanfaatkannya untuk tujuan yang menjadi lebih baik, lebih produktif dan sebagainya. Saya kira itu, Mas Adam. Oke, jadi AI itu dijadikan sebagai alat ya Pak ya, Betul. untuk membantu gitu ya Pak ya. Oke, baik, tadi kita udah ngebahas tentang beradaptasi terhadap teknologi yang terus berkembang tuh ya Pak. Iya. Nah Pak, terus nih bagaimana kita sebagai profesional Pak yang baik dapat terus meningkatkan produktivitas di tempat kerja yang semakin dominasi sama teknologi terutama AI Pak? Ya, jadi dalam rangka untuk meningkatkan tetap produktivitas kita ya dengan kemajuan AI ini sekarang, seperti tadi saya ungkapkan, yang pertama adalah bahwa kita harus ingat bahwa AI itu diciptakan dalam rangka untuk bukan untuk menggantikan manusia, tetapi untuk membantu tugas-tugas kita sebagai manusia gitu ya, untuk mempercepat dan sebagainya. Salah satu juga hal yang perlu kita ingat, AI, kemajuan teknologi itu sih boleh-boleh saja terus berkembang ya. Saya teringat dari satu cerita ditulis oleh John Naisbitt dalam bukunya High Tech, High Touch ya, di mana perkembangan teknologi sekarang tetap membutuhkan sentuhan-sentuhan manusia. Jadi nggak bisa kita hanya mengandalkan kemajuan AI ya, tanpa juga harus dibarengin dengan sentuhan-sentuhan manusianya gitu ya. Sebagai contoh misalnya, kemarin saya juga baru memberikan training pelatihan di salah satu perusahaan gitu ya, yang bergerak di dalam perkembangan saham lah gitu ya. Nah, sekarang AI contohnya misalnya penggunanya di dalam customer service gitu ya. Nah, di customer service itu semua menggunakan sistem. Apapun pertanyaan nasabah, customernya ya, itu dijawab secara otomatis by system ya. Nah, cuman kita lihat dengan bahasa-bahasa sistem itu kan kayak kurang menyentuh gitu ya secara manusiawinya. Mungkin dari segi kalimat-kalimat bahasanya, sentuhan-sentuhan personalnya kurang terasa dibandingkan dengan kalau manusia yang menjawab gitu. Nah, jadi AI itu sistem boleh-boleh saja untuk membantu beberapa poin tugas-tugas kita, tapi ada sisi-sisi lain yang ini tidak bisa tergantikan oleh AI, yaitu sentuhan-sentuhan personal dari manusianya gitu ya. Karena ketika kita berinteraksi di dalam bisnis, yang kita temuin itu kan manusia gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti robot, sistem yang jawab, jadi kita bisa kehilangan malah justru pelanggan-pelanggan kita. Jadi kita yang menggunakan AI, kita harus bisa mengkolaborasikan antara kekuatan keunggulan dari artificial intelligence ini dia dengan kemauan apa yang mau kita capai di dalam penggunaan AI itu sendiri. Saya kira demikian, Mas Adao. Oke, Mak. Berarti emang AI itu nggak ada kurang rasanya gitu ya ketika sentuhan manusianya kurang kalau hanya mengandalkan AI. Oke, Pak. Nih Pak, menurut Pak Purba, bagaimana seorang profesional dapat melengkapi keterampilan berpikir kritis dalam lingkungan kerja sebagai salah satu kelebihan diri, Pak? Baik. Ya, jadi memang meskipun saya cerita dulu tentang AI itu bekerja gitu ya. AI itu bekerja kan berdasarkan berjuta-juta data yang dia masukkan ke dalam memori itulah ya. Mengcloning satu data dengan data yang lain dan sebagainya. Itu sebenarnya alat yang sangat membantu kita seperti tadi saya jelaskan, sehingga data itu bisa cepat kita dapatkan. Mau data seperti apa, yang bagaimana analisisnya dan sebagainya. Nah, tapi data-data itu kan nggak ada artinya, nggak bunyi istilahnya lah ya, kalau kita tidak kritis dalam menganalisis data yang ada itu. Tergantung data yang ada di AI itu, bagaimana kita menerjemahkannya dan mengartikannya sehingga itu bisa bermanfaat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Jadi gitu, cara kita memanfaatkan secara kritis, menganalisa data yang bisa kita dapatkan dari kecanggihan AI itu. Demikian. Oke, jadi emang selain kita bisa dibantu oleh AI, kita juga harus lebih berpikir kritis untuk memfilter data yang ada ya. Betul, jangan main ambil sana, ambil sini gitu ya. Tapi tujuannya sendiri untuk apa gitu. Itu harusnya bisa kritisnya kita di sana. Oke, Pak.
Nih Pak, kan tadi kita udah ngebahas tentang sebagai manusia kita juga harus berpikir kritis terhadap Betul. penggunaan AI gitu. Nah, bagaimana sih Pak karyawan dapat membangun kepercayaan untuk bekerja lebih baik Pak? Ya, memang di zaman sekarang ini ada tren juga ketakutan karyawan gitu ya. Karena sepertinya peran manusia itu udah digantikan oleh robot, sistem gitu ya. Banyak contoh-contoh juga lah ya. Contoh misalnya petugas penjaga tol sudah banyak yang tidak digunakan, hanya digunakan dengan sensor dan sebagainya. Yang paling penting bagi profesional muda di dalam menghadapi tantangan kita di dunia AI ini, ya kita tetap harus percaya diri. Ya, artinya tetap manusia itu lebih unggul daripada sekedar hanya teknologi itu. Teknologi itu kan juga buatan manusia gitu ya. Nah, oleh karena itu yang paling penting oleh profesional muda di tengah-tengah kemajuan AI ini tetap membangun percaya dirinya, antara lain dengan cara adalah mau belajar dengan kemajuan teknologi ini. Kemudian nggak usah panik gitu ya, harus mau belajar itu dalam arti kata jangan ada teknologi baru gitu juga kita harus adaptasi gitu ya, menyesuaikan diri terhadap kemajuan yang ada. Lalu caranya memanfaatkannya itu bagaimana? Nah, tergantung kita bekerja di bidang apa. Kalau misalnya katakanlah di bidang penjualan, tentu kan kita perlu data yang berkaitan dengan calon-calon customer kita, calon-calon pelanggan kita. Nah, manfaatkanlah AI yang mana yang perlu, supaya itu bisa kita manfaatkan untuk tujuan pekerjaan kita bisa menjadi lebih produktif, lebih cepat, lebih mengena sasaran. Nah, oleh karena itu memang kita harus mau untuk terus belajar dan mencari kira-kira AI yang jenis apa yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk mendukung pekerjaan kita menjadi lebih profesional. Gitu. Iya, jadi tadi aku highlight sempat adaptasi Pak. Betul. Nah, adaptasi ini untuk kita kalau ketika teknologi semakin maju, semakin baru itu jangan malah minder, tapi kita harus lebih belajar lagi. Mau gitu. belajar, jangan apa namanya ya, jangan antipati, anti gitu ya dengan teknologi baru gitu. Oke rekan-rekan semuanya, sebelum kita lanjut sharing-sharingnya, saya mau mengingatkan terlebih dahulu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke rekan-rekan lainnya. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar viewer dan rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Oke viewer, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah Pak, bagaimana sih Pak cara para profesional dapat memastikan bahwa penggunaan AI sejalan dengan standar etika dan mempertahankan nilai-nilai inti organisasi mereka? Misalnya tidak plagiasi, menyalahgunakan AI. Ya benar ya Mas Adam ya. Jadi memang dengan kemudahan dan kemajuan teknologi AI ini, segala sesuatu yang menjadi lebih mudah gitu ya. Apa saja bisa kita dapatkan secara cepat, apa yang kita mau gitu ya. Nah, tentu saja perkembangan AI ini ada juga sisi-sisi lemahnya, sisi-sisi negatifnya. Ya, terkadang bagi sebagian orang ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang plagiasi tadi, ya. Contohnya, misalnya di dalam penulisan mahasiswa lah ya, skripsi atau tesis atau buat makalah gitu ya. Ya, kadang-kadang dia mau instan saja, mau cari artikel-artikel dengan berbagai bahasa, dia ambil, dia kutip, dia pakai translator saja, langsung keluar bahasa Indonesia, langsung copy paste gitu ya, tanpa diedit, tanpa menggunakan pemikiran dia gitu ya. Akhirnya ini yang disebut dengan plagiasi ya. Jadi kalau kita lihat dari plagiasi ini, di samping tidak menjunjung etika kita di dalam studi misalnya, juga bisa jadi kena dampak hukumnya, bisa jadi loh pelanggaran hukum gitu ya, plagiasi gitu kan. Dan kecenderungannya lama-kelamaan nanti orang akan tahu juga bahwa ini dari kalimat-kalimat bahasanya juga orang tahu ini bukan gaya bahasa dia, bukan gaya bahasa tulisan dia ya. Dan kan kalau dia plagiasi, kalau di AI itu kan narasumbernya nggak jelas siapa gitu kan. Paling dia ngambil dari kayak misalnya dari Wikipedia, dari mana gitu, tanpa mencantumkan referensinya dari mana. Nah, kalau kita tidak bijak menggunakan AI ini, ya, plagiasi ini banyak akan terjadi, gitu ya. Dan kalau ini terjadi terus, ini akan bisa membuat kita jadi
malas gitu ya, pemalas, tidak kreatif, nggak mau mikir gitu kan, mau seenaknya saja gitu ya. Dan akhirnya kita nggak bisa belajar apa-apa dari perkembangan AI ini. Justru sebenarnya perkembangan AI inilah akan membantu kita untuk mau belajar lebih banyak, bukan justru membuat kita menjadi pemalas dan tidak kreatif gitu, Mas Adam. Oke, jadi emang standar-standar etika itu memang harus lebih diperhatikan lagi ya Pak ya. Betul. Seperti tadi contoh kasusnya mahasiswa yang bikin skripsi, jadi sumbernya nggak jelas, gitu. Cuma ditranslate bahasa saja gitu ya. Parafrase Pak. Iya betul. Oke Pak, tadi kita udah membahas tentang plagiasi, tentang AI ya Pak ya. Betul. Oke, sekarang langkah-langkah apa yang dapat diambil organisasi untuk mendidik dan melatih karyawannya mengenai manfaat dan keterbatasan penggunaan AI dalam pekerjaannya Pak? Baik ya, jadi memang teknologi itu juga belum sempurna gitu ya. Meskipun dalam perkembangannya akan terus disempurnakan oleh berbagai ahli-ahli teknologi lah gitu ya, sesuai dengan tuntutan dari manusianya. Nah, oleh karena itu Adam ya, jadi sistem AI yang kita gunakan di tempat kerja juga perlu selalu kita tinjau. Artinya masih relevan nggak dengan kemajuan zaman yang kita hadapi ya. Jangan-jangan sudah ketinggalan zaman atau ada hal-hal yang tidak relevan ya, tidak sesuai dengan harapan kita, itu harus kita ubah dan sebagainya kan. Nah, artinya yang kedua, dalam penggunaan AI ini kita juga jangan sampai membabi buta gitu ya. Akhirnya seperti tadi plagiasi, jiplak sana, jiplak sini, seolah-olah itu adalah karya dia gitu. Karena memang gampang ya dengan AI ini, comot sana, tiru sana gitu-gitu. Nah itu. Dan yang ketiga yang paling perlu kita ingat juga adalah kembali ke pernyataan awal saya bahwa di balik kemajuan teknologi AI ini sekarang, sentuhan manusia itu tetap penting ya. Oleh karena itu di dalam organisasi atau perusahaan perlu melatih karyawannya untuk bisa bagaimana lebih peka lagi secara sosial, secara manusiawinya di dalam sentuhan-sentuhan personal humanisnya. Karena ketika kita bicara tentang bisnis, yang kita hadapin itu kan adalah manusia, ya. Jadi tidak hanya kita bisa mengandalkan hanya AI saja untuk menyelesaikan semua pekerjaan, prosesnya, tapi sentuhan manusianya kurang gitu ya. Nah, karena kenapa? Di balik kemajuan teknologi sekarang, memang orang lebih suka menggunakan teknologi-teknologi, sistem-sistem yang sudah berkembang. Tapi itu menjadi hidup ini jadi seperti robot lah, boleh dikatakan seperti itu ya. Jadi sentuhannya bisa hilang. Nah, oleh karena itu karyawan-karyawan di perusahaan meskipun sudah menggunakan teknologi AI yang canggih, latihlah mereka untuk bisa lebih humanis lagi di dalam sentuhan-sentuhan emosinya, perasaannya, rasa empatinya kepada nasabah, customer-customernya dan sebagainya. Jadi itu Mas Adam. Oke, jadi itu langkah untuk perusahaan agar tetap melatih karyawannya agar lebih humanis lagi. Betul, ya, jadi tidak betul. tergantung dengan AI atau AI saja, betul. Oke Pak, tadi Bapak udah menjelaskan tentang langkah untuk mendidik dan melatih karyawan. Ya. Nah Pak, sekarang nih, bisakah Bapak Purba berbagi tips praktis bagi para profesional agar dapat berkolaborasi secara efektif dengan teknologi AI dalam pekerjaan mereka, Pak? Ya, baik. Nah, ini penting ya, artinya kemajuan AI ini harus bisa kita buat teman, partner bekerja kita gitu ya. Nah, oleh karena itu AI yang kita gunakan di tempat kerja kita, di perusahaan kita, harus mau sering kita tinjau sesuai dengan perkembangan tuntutan customer, nasabah, pelanggan-pelanggan atau siapapun yang berhubungan bisnis dengan kita. Kita harus cek lagi. Siapa tahu di sana ada yang sudah tidak relevan lagi, sudah ketinggalan zaman dan sebagainya. Dan yang kedua, yang perlu kita perhatikan juga adalah lihat mana pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dikerjakan oleh sistem AI gitu ya, mana yang perlu sentuhan-sentuhan manusianya. Di bidang sentuhan-sentuhan manusianya coba dilihat lagi apakah sudah benar-benar secara humanis itu sudah nyaman bagi rekan-rekan bisnis kita yang lain dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga,
kita terus update ya pengetahuan kita tentang kemajuan-kemajuan teknologi AI ini. Jangan alergi ya. Dan yang keempat ya, bagaimana kita memanfaatkan, mengkolaborasikan pekerjaan kita ya. Kita selalu harus improve. Jadi kalau misalnya kita sudah menggunakan AI yang sekarang misalnya ya, ternyata masih ada yang perlu kita perbaikin lagi. Nah, kita harus belajar lagi AI yang baru lagi. Kira-kira AI apa lagi yang berkembang untuk bisa membantu kita agar kita pekerjaannya bisa menjadi lebih produktif lagi. Terus harus mau terus update diri untuk sesuai dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Saya kira itu Mas Adam. Oke, baik viewer, menarik banget ya. Tadi Bapak juga udah sharing tentang langkah-langkah dan berbagi tipsnya. Dan terima kasih Bapak Herdianto Purba untuk waktunya dan udah mau sharing-sharing nih sama kita semua di sini terkait topik tadi, adaptasi dengan perubahan AI teman atau lawan. Betul. Semoga perbincangan hari ini dan video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Oke rekan-rekan semua, sebelum kita tutup video ini, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke rekan-rekan lainnya. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Saya Adam Syah selaku host pamit, dan juga ada Bapak Herdianto Purba. Bye-bye. Nah, gimana nih videonya viewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari Preview dengan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa notification-nya juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, see you on the next video.